memang sangat mungkin dia hilang dari percaturan politik. Karena tekanan pada pelatih artinya tekanan pada Nasdem, tekanan pada Surya Paloh tuh. Ya, Pak Surya Paloh udah mulai ragu bahwa dia bisa meneruskan proyek Anies Baswedan ini kan. Yang akan terpuruk adalah Anies Baswedan. Kan logikanya begitu akhirnya tuh. Jadi kita lihat bahwa yang cemas sebetulnya adalah kelompok Anies Baswedan yang merasa bahwa memang sangat mungkin dia hilang dari percaturan politik. Karena tekanan pada pelatih artinya tekanan pada Nasdem, tekanan pada Surya Paloh tuh. Dan kelihatannya Pak Surya Paloh udah mulai ragu bahwa dia bisa meneruskan proyek Anies Baswedan ini kan. Jadi ini yang kita sebut dari awal bahwa Anies Baswedan sebetulnya juga jadi Trojan horse aja. Semacam tunggangan dari Nasdem untuk memungkinkan Nasdem itu ya terhindar dari dapat sprindik misalnya tuh. Tapi terlalu jauh hitungannya. Ini kemudian menimbulkan lagi spekulasi bahwa bisakah Anies masuk di dalam soal memimpin kembali integritas, sementara partai yang mengusung dia itu kalau Joni Plate hari ini nggak pulang langsung ditangkap kejaksaan, itu artinya ini partai buruk juga kan. Salam kembali dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita mau membahas tentang Formula E kembali yang sempat hilang, senyap, sunyi, entah kemana arahnya kita tidak tahu. Kemarin muncul pemberitaan dari koran Tempo. Saya mengutip dua berita yang paling dinaikkan di sini. Yang pertama, satu persatu pejabat KPK yang bertentangan dengan Firly Bahuri dalam kasus pengusutan Formula E tersingkir. Yang kedua, yang saya lihat di sini, Direktur Penyelidikan Endar Priantoro pada Jumat 31 Maret 2023, pimpinan KPK dikabarkan tetap memaksakan agar kasus membidik mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini naik ke tahap penyidikan. Ini menarik sekali. Kalau perkara ini naik ke tahap penyidikan, artinya telah ditemukan unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi, merugikan keuangan negara. Dan tinggal mencari siapa pelaku, siapa tersangka dari perbuatan tersebut. Ini menarik kita bahas karena beberapa waktu kasus Formula E ini hampir hilang dari peredaran. Publik tidak tahu arahnya meskipun publik mendesak KPK, bahkan publik banyak mengecam KPK yang terlihat tidak serius menyelesaikan dan menuntaskan perkara ini. Bahkan Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam pernah mengungkap bahwa KPK agak terganggu melaksanakan penyelidikan ini karena dikait-kaitkan dengan politik. Kita tahu semua Anies Baswedan saat ini sebagai mantan gubernur memang digadang-gadang sebagai salah satu kandidat bakal calon presiden 2024 nanti. Tapi apakah dia akan menjadi capres resmi? Kita tidak tahu, meskipun saya berkeyakinan bahwa dia tidak akan pernah menjadi capres. Kita kembali ke Formula E. Kasus Formula E ini kasus lama, menggunakan APBD yang tidak seharusnya boleh digunakan untuk perlombaan-perlombaan seperti ini. Harusnya menggunakan sponsor, tetapi Anies Baswedan sebagai gubernur memaksakan kehendaknya menggunakan APBD ratusan miliar, bahkan membayar fee terhadap pemilik event penyelenggaraan ini ratusan miliar, asuransi dan lain-lain, persiapan venue, menghabiskan triliunan rupiah. Tetapi apa dampaknya? Tidak jelas. Selain dampak yang tidak jelas terhadap ekonomi, yang patut diduga di sini ada markup harga terhadap fee Formula E dan lain-lainnya. Nah, ini yang harus diselidiki selain terkait dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan dan ketentuan dalam pemerintahan daerah. Nah, apakah KPK memang serius akan menaikkan perkara ini kepada penyidikan? Saya sangat berharap apapun dan siapapun di negeri ini harus tunduk kepada hukum. Kalau memang KPK menaikkan status perkara ini menjadi penyidikan, semua harus menerima situasi dan kenyataan bahwa ini murni terkait dengan penegakan hukum dan bukan politis. Terutama kepada para pendukung Anies Baswedan, jangan mempolitisasi ini menjadi seolah-olah kriminalisasi, ingin menjegal, menghambat Anies Baswedan. Tidak, siapapun yang tersangkut dengan korupsi harus diproses hukum, harus dihukum karena korupsi adalah musuh negara ini. Jadi jangan satu pihak pendukung Anies Baswedan terhadap koruptor yang lain galak, tapi kepada Anies Baswedan akhirnya menuding kriminalisasi. Kita harus fair, adil dalam hal ini. Kita dukung saja kalau memang Anies Baswedan nanti tidak terbukti, ya namanya akan dibersihkan. Tapi kalau terbukti harus dihukum. Jadi ayo saya mengajak kita semua mendukung KPK. Kali ini saya tegas meminta kepada KPK untuk menentukan sikap dan memutuskan secepatnya apakah ini naik ke penyidikan atau tidak. Karena kalau tidak, segera hentikan kasus ini. Jangan juga mencemari nama orang, tidak baik. Tapi kalau memang buktinya terpenuhi,
segera naikkan. Usut, kalaupun Anies Baswedan menjadi tersangka, tersangkakan segera, tahan dan tangkap. Itu yang penting. Tetapi kalau memang dia tidak terlibat, bersihkan namanya. Bahwa kasus ini tidak ada korupsi. Cukup sampai di situ. Jadi jangan digantung bahwa seolah-olah penanganan kasus ini terhambat karena isu politik. Saya berharap KPK akan bernyali, berani untuk menegakkan hukum di negara ini, memberantas korupsi dengan benar dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik apapun. Kalaupun pendukung Anies Baswedan ribut, ya biasa itu. Demo, biasa itu. Tidak masalah, hak demokrasi. Tetapi lanjutkan proses hukum hingga di pengadilan kalau memang bukti-buktinya memenuhi. Hentikan kalau memang tidak memenuhi. Saran saya seperti itu. Terima kasih, salam dari saya Ferdinand Hutahian. Kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini sumalakam. Ya, bagaimanapun yang kita ketahui bahwa ketika Anies menjadi gubernur, itu dukungan FPI dan HTI itu ada dan besar, ya, untuk memobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok. Itu jelas. Kalau partai-partai kan sembunyi-sembunyi nih, ya kan, main di TPS saja. Tapi kalau mereka ini jelas gitu. Nah, kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu, akhirnya ini dilarang, kan gitu. Nah, kemudian sekarang begini, kalau seandainya Anies jadi presiden, posisi mereka itu misalnya tidak direhabilitasi. Nah, ini kan kita berandai-andai, Gus, ya. Gitu. Nah, jadi kemudian mereka bikin demo besar-besaran. Presidennya Anies Baswedan, ya kan, besar-besaran. Bagaimana sikap Anies menghadapi demo yang besar-besaran ini yang akan bergelombang besar, kemudian bisa menjatuhkan dia juga sebagai presiden? Karena ketidakpercayaan dari kelompok Islam ini terhadap Anies misalnya. Apakah dia harus membunuh? Ya kan gitu misalnya. Loh, bukan, artinya kan demonstrasi itu kan ada terjadi pukul-pukulan, ada yang mati, entah siapa yang menembak, kita nggak tahu. Nah, ini kan akan memakan korban. Bagaimana sikap Anies yang orang harapkan dia sebagai seorang yang moderat, orang intelektual, filosofis, kan gitu, yang diharapkan tidak akan terjadi hal-hal seperti yang kita lihat demonstrasi sebelumnya, banyak makan korban. Bagaimana sikap Anies sebagai presiden menghadapi itu? Inilah yang saya katakan bagi Anies, FPI dan HTI ini bagi Anies itu si malakama. Sementara kata Gus Coy tadi bahwa ini ada hukum seperti ini sudah benar. Oke. Tetapi kan orang yang namanya menuntut hak, menuntut, ya kan, minta supaya ini direhabilitasi, dicabut semuanya. Kamu kan presiden, kita dukung Anda. Masa Anda nggak bisa kasih sesuatu kepada saya? Demo lah mereka. Terus bagaimana? Nah, ini yang saya katakan. Baik sahabat sekalian, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana seorang Rocky Gerung memberikan analisanya bahwa ya Anies bisa saja akan dijegal, ya, bukan dijegal tapi terjegal, ya. Di sini Anies akan menghilang dari percaturan politik karena Surya Paloh sudah mulai ragu. Nah, Surya Paloh sudah mulai ragu ini juga mungkin karena hasil survei selama ini Anies terus berada di peringkat paling bawah, paling buntut. Dan posisi ketiga itu pun nilai atau persentasenya itu terus menurun. Nah, ini kalau seorang partai pengusung, ya, pimpinan partai pengusung, kalau dia tidak ragu atau tenang-tenang saja, saya rasa tidak juga. Dan oleh karena itu, Rocky Gerung menyampaikan bahwa Surya Paloh saat ini memang dalam kondisi sudah mulai ragukan itu. Tetapi keraguan ini juga memang bukan tidak mendasar, tetapi karena diikuti juga dengan koalisi. Dalam hal ini Demokrat sudah mulai dilirik PDIP dan mulai ada pembicaraan. Dan ini kalau sampai ternyata itu benar, ya, PDIP dan Demokrat bisa bekerja sama secara politik, nah tentunya juga Anies tidak bisa maju karena ya kursi di DPR itu menjadi berkurang karena ada partai yang menarik diri. Dan ini memang akan sangat menyulitkan Anies untuk bisa maju ke depannya nanti. Dan justru yang selama ini dipikirkan bahwa penjagalan dilakukan oleh pihak penguasa, dalam hal ini Presiden Jokowi atau juga pihak PDIP, tentunya ini juga tidak benar. Karena yang bakal mengganjal si Anies itu sendiri adalah koalisinya, bukan Aniesnya. Karena koalisinya pasti akan menjegal dia. Karena ketika di koalisi itu pecah, dengan sendirinya Anies terjegal untuk maju menjadi calon presiden nanti. Dan ini akan menjadi sangat menyakitkan, ya, bagi Nasdem.
di mana orang yang diusungnya juga gagal, partainya porak-poranda, banyak kader meninggalkan dia, sekjennya tertangkap karena kasus korupsi dan lain-lain. Dan ini ya bukan tidak mungkin bakal akan mengalami penurunan drastis seperti Demokrat yang awalnya sebagai partai penguasa, akhirnya juga terus turun dan nyungsep terus sampai dengan sekarang. Apakah Nasdem juga bakal demikian hanya karena salah memilih orang yang diusung untuk maju dalam Pilpres nanti?